Halo teman-teman, selamat datang kembali di Digi Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran ya, lebih produktif, berpikiran positif, dan tidak mudah menyerah untuk menggapai impian kalian. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita anime Shaman King yang tentunya telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, langsung saja, inilah Shaman King episode 28. Di awal cerita kita akan diperlihatkan Zanjing yang sangat marah karena tadinya dia telah diserang oleh Horo-Horo dan Chokolov. Pria dengan perawakan gemuk ini maju dan membalas kelakuan Horo-Horo dan Chokolov dengan mengerahkan Oversoul pandanya hingga membuat keduanya sedikit kesusahan. Pun demikian, si Zanjing ini masih begitu dipenuhi amarah tingkat tinggi karena hidungnya telah patah karena serangan Horo-Horo dan Chokolov. Tidak ingin pasrah pada keadaan, Horo-Horo mencoba membalas dengan melancarkan sebuah pukulan. Tapi sayangnya, serangan tersebut sangat mudah untuk dihentikan. Masih dengan amarah tingginya, Zanjing meminta Horo-Horo untuk serius dan menyerang dengan niat membunuh. Zanjing pun kembali menyerang Horo-Horo, tapi untungnya dengan sigap Chokolov bergerak dan menyelamatkan Horo-Horo dari serangan ganas tersebut. Nahasnya, walau si Chokolov berhasil membantu, tapi dia sendiri malah terkena serangan Zanjing. Dengan sebal, Chokolov meminta Horo-Horo untuk mundur dulu. Chokolov sendiri sebenarnya sangat khawatir. Apabila si Horo-Horo sampai kehabisan energi spiritualnya, maka siapakah yang akan melindungi Ren? Zanjing kembali menghajar Horo-Horo dan Chokolov hingga membuat keduanya tidak berdaya. Dia pun meledek keduanya yang sedang berbicara tentang kondisi sisa energi spiritual. Bagaimanapun juga, dengan energi spiritual lemah milik Horo-Horo dan Chokolov saat ini, siapapun musuh yang akan melawannya, maka sudah dipastikan keduanya akan kalah dan mati. Peyote dan Tarbain sepertinya memaklumi kondisi ini. Pada dasarnya, kebanyakan para peserta Shaman Fight tidak memahami dan mengerti bahwa energi spiritual bisa diukur. Sayangnya yang bisa mengetahuinya hanyalah suku Pats, dan tentunya para pengikut Hao saja. Ada beberapa alasan penting mengapa para peserta Shaman Fight tidak boleh mengetahui jumlah energi spiritual. Salah satu alasan yang paling utama adalah untuk menghindari kecemburuan. Contohnya, apabila ada salah satu peserta yang telah mengetahui jumlah energi spiritual lawannya yang ternyata lebih tinggi, maka peserta tersebut pasti akan sangat kecewa dan depresi. Ya, tentu sajalah dia akan depresi. Bagaimanapun dia pasti sudah pasrah, karena sudah tahu akan dikalahkan oleh lawan di depannya. Pada akhirnya yang paling buruk adalah peserta ini akan sadar pada batasan dirinya dan tentunya membuat si peserta ini berhenti untuk berkembang. Nikrom yang masih berdiri di atas jembatan berkata, bagi seorang Shaman, energi spiritual adalah kekuatan perasaan. Akan tetapi, kekuatan perasaan itu rapuh dan mudah goyah. Shaman King yang diinginkan oleh suku Pats adalah seorang dengan energi spiritual yang begitu kuat. Tidak peduli selemah apapun seorang Shaman, asal punya potensi, mereka pasti akan menyaksikan perkembangannya hingga akhir. Nikrom pun mengungkapkan bahwa energi spiritual Horo-Horo dan Chokolov cuma sebesar 2000 saja. Dengan energi sekecil itu, sangat mustahil bagi keduanya untuk mengalahkan Hao. Mendengar fakta ini membuat Horo-Horo dan Chokolov seperti disambar beledek. Mereka berdua sangat kaget dan sangat tidak menyangka kalau ternyata energi spiritual yang mereka gembor-gemborkan hanya sebesar 2000 saja. Horo-Horo dan Chokolov pun nampak pasrah dan tidak berkutik ketika Zanjing menghajar mereka kembali. Mereka berdua masih dalam keadaan sangat syok dan seakan-akan tidak bisa menerima kenyataan tentang kekuatannya yang sangat lemah. Kondisi ini membuat Zanjing menjadi malas untuk bertarung. Dia pun ingin segera menghabisi nyawa Horo-Horo dan Chokolov. Saat hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba langkah Zanjing dan rekan-rekannya terhenti karena dikejutkan oleh wujud sosok Hao yang ternyata itu adalah Yoh. Dengan sekali serangan, Yoh langsung menghancurkan Zanjing, Tarbain, dan Peyote.
Nikrom pun sangat kaget melihat pemandangan tersebut di atas jembatan. Apalagi dengan mudahnya, Yoh bisa mengajar ketiga pengikut Hao dengan sekali serangan saja. Kedatangan Yoh yang tidak terduga ini membuat Horo-Horo dan Chokolov nampak lega. Yoh pun bisa memahami situasi yang tengah terjadi saat ini. Selain itu, Yoh cukup nampak lega karena telah mengetahui kalau Ren yang sekarang adalah benar-benar temannya. Ren agaknya menahan kemampuannya hanya karena dia terkejut bahwa telah membunuh beberapa orang suku Pats yang salah satunya adalah kakaknya Nikrom. Disinilah Yoh mengambil kesimpulan bahwa Ren sesungguhnya lebih kuat dari peyote. Ren yang dulu dengan mudahnya menyakiti seseorang, sekarang sudah tidak ada lagi. Sesaat kemudian Yoh meminta Nikrom untuk pulang saja bersama dengan teman-temannya. Tentu saja Nikrom menolaknya. Dia begitu marah dengan berbagai argumentasi yang menurutnya benar. Tapi Yoh yang nampaknya kesal sudah tidak peduli lagi. Dia pun menggertakkan giginya dan kembali memaksa Nikrom untuk pulang. Mimik kekesalan Yoh ini membuat Nikrom sekilas melihat sosok Hao yang sangat ditakutinya. Dia pun mengalihkan pandangannya dan memaksa POT, Zanqing dan Tarbain untuk segera menghabisi Yoh. Sayangnya, ketiga pengikut Hao ini berpikir realistis. Mereka bertiga bangkit dengan kondisi yang cukup amburadul. Mereka sadar bahwa tidak akan bisa mengalahkan Yoh. Apalagi saat itu, Ryu dan Faust telah datang. Formasi lengkap tim Funbari Onsen tampaknya sangat siap untuk bertarung habis-habisan. Ryu dan Faust memperingatkan mereka semua untuk segera pulang saja. Tapi jika mereka masih memaksa ingin bertarung, maka Ryu dan Faust siap untuk meladeninya. Nikrom yang sangat kesal mengancam Yoh. Dia berjanji akan membalaskan kematian kakaknya. Sesaat kemudian dia pun kabur dan menghilang begitu saja. Bagian dalam tubuh Ren sudah hancur. Kondisi yang begitu buruk ini membuat Faust tidak bisa berbuat banyak. Faust pun menangis karena saat ini tubuh Ren sudah benar-benar mati. Horo-Horo nampak kesal dan kecewa, namun Yoh menenangkannya karena dia mengenal seseorang yang bisa memberikan jalan keluar. Semua ini masih belum berakhir. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh demi kesembuhan Ren. Ternyata Yoh meminta Manta untuk menjemput seseorang, walaupun bisa saja permintaannya itu ditolak oleh seseorang tersebut. Dan ternyata, seorang penolong itu adalah lawan yang kuat di Summon Fight, yaitu Iron Maiden Jeanne dari X-Laws. Di tempat lain, Anna, Taojun dan Tamao nampak sedang sibuk menghadapi tim Hanagumi. Karena dari Hanagumi mulai menyerang dengan mengeluarkan Oversoul-nya yang bernama Ascroft, lengkap dengan baju zirahnya. Oversoul Ascroft ini adalah si bajak tua dengan menggunakan kekuatan ektoplasma. Namun Pyren dengan cepat menghentikan serangannya dan membalas balik dengan teknik andalan miliknya. Pyren nampaknya sedikit lengah. Dia pun terkena serangan Ascroft yang menusuknya dari belakang. Pyren yang masih bersemangat mulai menyerang kembali. Tak ayal terjadi percekcokan di antara kedua roh ini. Pada akhirnya, Pyren berhasil mengarahkan Ascroft dengan tinjunya hingga membuat siraf Ascroft berlubang. Ternyata Jun melakukan beberapa modifikasi pada tubuh Pyren. Tidak tanggung-tanggung, Jun menambahkan beberapa senjata khusus, seperti senapan mesin. Fungsi senjata tersebut akan aktif jika Jun memberikan perintah dengan jimatnya. Tinju Pyren juga merupakan teknik baru yang sangat kuat seperti peluru magnum. Serangan ini sangat luar biasa, hingga bisa menembus apa saja. Anna yang serius mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak bersantai-santai. Sebenarnya, perantara roh Kana bukanlah zirah Ascroft melainkan ektoplasma. Sepertinya serangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Scene berpindah pada sebuah mobil limusin mewah berwarna putih. Di dalamnya ada Manta, Marco, Lizard, dan Maiden. Kondisi batin Maiden sepertinya sangat baik. Menolong seseorang menurutnya adalah sebuah keadilan yang sangat tinggi. Dia juga menjelaskan, apabila seorang saman berhasil selamat dari kondisinya yang hampir tewas, maka si saman ini mempunyai kesempatan untuk meningkatkan energi spiritualnya. Seperti halnya Hao, yang telah mengalami kematian dan proses reinkarnasi berkali-kali. Saat ini, jumlah energi spiritual Hao sungguh tinggi sekali. Apabila Ren telah berhasil melewati masa kritis, bukan tidak mungkin kekuatan energi spiritualnya meningkat dengan drastis. Manta pun bertanya, sebenarnya syarat apa yang Maiden inginkan untuk bisa menyelamatkan Ren? Bagaimanapun juga,
Yoh dan Ren adalah musuh ex-Slavs di Samanfike. Maiden pun menginginkan agar Yoh mengundurkan diri dari Samanfike. Mendengar hal ini membuat Manta benar-benar sangat kaget. Kembali pada Yoh dan kawan-kawan. Tanpa berdosa, Yoh meminta tolong pada pimpinan ex-Slavs untuk menolong Ren. Dia juga menyanggupi persyaratannya. Chokorov tiba-tiba menjadi marah, dan dia pun menampar Yoh. Dia menjadi tidak terima, karena persyaratan yang meminta Yoh mundur benar-benar sangat merugikan. Tapi sepertinya sudah tidak ada cara lain lagi. Yoh mengatakan bahwa hanya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Ren. Horo-Horo sangat kesal dengan dirinya sendiri, yang sebenarnya tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Ren. Dia sadar akan kemampuannya yang masih sangat jauh dibandingkan dengan Yoh. Sepertinya yang lemah pasti akan selalu ditindas oleh yang kuat. Horo-Horo merasa bahwa apapun yang dikatakannya saat ini sepertinya tidak berarti apa-apa. Dia pun meminta tolong pada Yoh untuk menjaga dan menyelamatkan Ren apapun yang terjadi. Dan jika ternyata Ren tidak bisa diselamatkan, maka Horo-Horo tidak akan pernah memaafkan Yoh. Dia berjanji akan menjadi lebih kuat dan membalaskan kematian Ren ini pada Yoh. Horo-Horo pun akhirnya melangkah pergi, diikuti oleh Chokorov yang begitu mengkhawatirkannya. Tak berselang lama, datanglah Marco, Manta, dan Lizard. Maiden nampaknya masih berada di dalam mobil. Dengan lantang, Marco memastikan kembali pada Yoh tentang persyaratan untuk menolong Ren. Sepertinya Marco masih agak terkejut melihat fakta kalau Yoh adalah adiknya Hao. Potensi kekuatan luar biasa Yoh ini dikorbankan semata-mata hanya untuk menolong seorang teman. Pikir Marco, itu adalah hal yang sangat konyol. Tanpa banyak berkompromi, Yoh menekankan agar supaya penyelamatan Ren bisa segera dilaksanakan. Di dalam hatinya, Yoh sungguh tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi runyam seperti ini. Dia pun tersenyum tenang dan mengingat semua wajah teman-teman serta keluarganya. Yoh juga begitu berterima kasih karena selama ini telah dibantu. Sambil melepaskan orakel bel miliknya, Yoh meminta maaf, khususnya pada Anna yang merupakan tunangannya. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 28. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.